Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi anzala 'abdihil kitaba wa lam yaj'alhu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang i'tikaf Ramadan atau PIR, budi mulia dirahmati Allah dimanapun berada. Syukur alhamdulillah kita bisa diberikan Allah kesempatan untuk merasakan nikmatnya dan indahnya bulan suci Ramadan, bisa berburu pahala, berburu ampunan di tengah-tengah Allah uji kita dengan wabah virus COVID-19, semakin menyadarkan kepada kita, semakin mempermudah keimanan kita, kesadaran kita bahwa hidup ini hanya mengikuti takdir Allah. Dengan corona kita semakin sadar bahwa betapapun kita merasa hebat, merasa kuat menghadapi virus yang kecil gitu saja, kita sudah berantakan. Ya, bahkan kita juga meyakini bahwa negara-negara besar mungkin selama ini yang melakukan penjajahan untuk intimidasi kepada negara lain, sekarang negara kalian juga merasakan apa mereka rasakan. Kalau di negara kalian jajah seperti Palestina, kalian jajah seperti Syria dan negara lain, bagaimana rakyat itu merasa takut dengan kematian. Sekarang negara kalian yang menjajah juga rakyatnya takut dengan kematian. Bagaimana kalian ciptakan kelaparan di daerah yang kalian jajah itu. Sekarang rakyat kalian juga merasakan kelaparan, ketakutan. Kalian kurung mereka seperti di Uyghur. Sekarang kalian mengurung rakyat kalian sendiri. Itulah jawaban daripada doa-doa orang-orang terzolimi. Mata nasrullah, kapan pertolongan datang? Sekarang sudah datang pertolongan Allah memberikan sama. Jadi setelah corona ini, negara-negara yang masih suka ya menjajah, masih suka intimidasi, ekspansi lah apa istilah kalian, berpikirlah kalian untuk kembali ke nilai-nilai humanisme. Dan juga kita lihat bagaimana corona ini mengajarkan kepada pelaku-pelaku maksiat, sekarang mereka berhenti melakukan itu dengan alasan takut mati. Pada neraka yang lebih hebat daripada itu tidak kalian takuti. Nah, ini untuk kita merefresh lagi kehidupan kita, supaya kita lebih sadar bahwa kehidupan kita itu hanya sementara di dunia. Tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang perlu kita banggakan. Kami negara besar, militer kami terkuat, nomor 1 di dunia, rudal kami banyak. Apa yang mau kalian tembak itu? Orang virus saja nggak kelihatan gitu. Ini salah satu cara Allah mengajarkan kepada manusia. Nah, apalagi di tengah Ramadan begini, humanisme sangat dibutuhkan oleh Allah. Salam dan salam juga kita selalu persembahkan kehadiran Ibu besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan 2 waris berkah Al-Quran dan As-Sunnah. Hari ini kita akan membahas tentang gerakan keumatan, karena kita di Muhammadiyah lebih kepada Muhammadiyah nanti. Kita keluarkan ayat yang akan kita jadikan basic untuk kita diskusi malam ini. Yang pertama surah Al-Imran 104 dan surah Al-Asyr nanti ayat 18, surat ke-59 surah Al-Asyr. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikumul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya allazina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Di sana muncul kata-kata umat ya. Wal takum minkum ummah. Dan hendaklah kalian, kata Allah, menjadi sekelompok komunitas ummah. Ya, jadi memang dakwah itu tidak bisa kita sendiri. Menurut ulama, hukum berdakwah itu memang fardu ain dan fardu kifayah. Artinya bisa kita lakukan sendiri, wajib kita lakukan dengan kata kunci amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan niat amar ma'ruf nahi mungkar, itu kita sudah berdakwah. Ya, bisa dengan tulisan, bisa dengan buku, tidak melulu dengan ceramah. Dan harus ketika problem sudah semakin berat, kita nggak bisa sendirian. Kita harus melakukan dakwah berjamaah, komunitas.
Misalnya untuk menghadapi kristenisasi, menghadapi sekarang gelombang pemurtatan, itu nggak bisa kita sendiri. Kita harus bergandengan tangan, ummah. Ya, harus seperti Muhammadiyah untuk memerangi kebodohan, ya, sampai mendirikan pendidikan. Bagaimana Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, ya, untuk memerangi kesehatan masyarakat, ya, dan mendirikan amal usaha untuk mengurangi pengangguran misalnya gitu. Ya. Itu namanya gerakan. Nggak bisa kita sendiri. Kita harus bergandengan tangan, dan itu bisa kita anggap itu fardu kifayah. Jadi dalam dakwah. Wal takum minkum ummatun. Jadi kata ulama, min itu adalah litab'id untuk sebagian, tapi ada juga kata untuk litakid untuk menguatkan. Jadi hendaklah kalian semuanya, kata Allah. Ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Di sana ada dua kata, yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf. Menurut ulama, khair dengan ma'ruf itu berbeda. Kalau khair itu adalah kebaikan-kebaikan yang memang muncul dari Al-Quran dan Sunnah, dari Islam, itu namanya khair. Tapi kalau ma'ruf biasanya muncul dari selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Misalnya kebaikan yang muncul dari logika menjadi etika pada saat, atau muncul dari masyarakat menjadi moral. Dan beda akhlak dengan adab ya. Mungkin orang beradab tapi belum tentu berakhlak gitu. Jepang tuh mungkin dia beradab tapi belum tentu dia berakhlak. Sebab akhlak itu sumbernya adalah Quran dan Sunnah, dan harus punya keimanan. Imanlah basic daripada akhlak tersebut. Dan inilah yang ditransfer oleh ulama kita, oleh Nabi, oleh sahabat, dan seluruh warisatul anbiya. Bukan transfer ilmu saja. Jadi niat kita mengajar, niat kita berdakwah adalah transfer akhlak. Kalau hanya kita transfer ilmu, kita kalah sama Google. Google itu cepat sekali gitu. Tapi yang tidak bisa yang dikalahkan adalah transfer etika atau akhlak. Makanya dalam konteks corona ini kita agak kesulitan ya mewariskan akhlak kepada anak didik kita. Sekarang kita lebih ke transfer ilmu saja. Padahal dalam Islam sebenarnya transfer kita adalah kepada khuluq, akhlak. Ya, tapi mudah-mudahan kita berdoa corona cepat berlalu sehingga pendidikan bisa normal lagi. Sebab kita bukan hanya transfer ilmu, kita adalah transfer akhlak kepada manusia. Jadi mungkin Jepang tuh beradab tapi belum tentu berakhlak gitu. Ada peradaban Yunani, peradaban Romawi gitu. Tapi kalau akhlak itu memang sumbernya dari Al-Quran. Nah ini dimaksud dengan khair. Sedangkan ma'ruf adalah kebaikan-kebaikan yang bersumber dari masyarakat dan logika. Nah Islam tidak menentang itu selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariah. Jadi khair itu misalnya berbakti kepada orang tua, gitu. Kita melakukan kebaikan, ta'awanu 'alal ismi, itu ta'awanu 'alal birri wa taqwa, gitu. Itu merupakan yang lahir dari masyarakat. Terus yanhauna 'anil munkar, dan gerakan kita adalah yanhauna 'anil munkar. Munkar dalam bahasa Arab adalah sebuah perbuatan yang salah. Walaupun orangnya nggak berdosa gitu. Jadi anak kecil kalau berbohong itu dosa, itu salah, mungkar. Tapi walaupun dia belum berdosa, itu mungkar. Wa ulaika muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang muflihun. Kata muflihun diambil dari kata falahun. Falahun itu artinya sebenarnya membelah. Ya, membelah tanah, falahun. Makanya petani. Falahun bahasa Arabnya adalah petani. Jadi muflihun itu maknanya orang-orang yang beruntung, diterjemahkan bahasa Indonesia. Sedangkan kalau kita ambil dalam literatur Arab, falahun itu adalah petani, dia akan memanen apa yang dia tanam gitu. Jadi beruntung itu maknanya jangan salah paham. Beruntung itu maknanya nanti nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat baik, tiba-tiba dapat pahala. Itu bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah semakin banyak berbuat kebaikan di dunia, semakin banyak bercocok tanam di dunia, berarti dia nanti akan memetik hasilnya di akhirat. Ya. Orang yang tidak pernah i'tikaf, ya nggak mungkin dapat pahala i'tikaf nanti di akhirat. Jangan salah paham. Orang sering menerjemahkan ulaika muflihun, mereka beruntung ya. Tolong pahami kata beruntung itu adalah dari kata-kata falaha diambil oleh Allah. Jadi orang-orang nggak pernah pengajian, nggak pernah berbuat kebaikan, tiba-tiba dapat pahala, itu nggak mustahil gitu. Jadi semakin banyak dia bercocok tanam di dunia dengan kebaikan, nanti dia akan memetik di akhirat. Jadi muflihun itu maknanya seperti itu. Ayat kedua Al-Hasyr ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, lazina amanu ittaqullah, wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian memperhatikan. Nazara itu artinya melihat dengan dalam.
Dalam bahasa Arab kata melihat itu ada tiga ya, ro'a, syahada, dan nazara. Kalau ro'a itu hanya melihat sekilas, ro'a. Di situ ada ambil kata-kata ru'yah itu. Jadi ru'yah itu maknanya melihat sekilas, nggak usah serius-serius banget deh gitu. Nah, yang kalau agak serius namanya syahada, misalnya menonton televisi, syahada television. Tapi kalau nazara itu lebih dalam, munazarah, diskusi. Hendaklah setiap diri memperhatikan ma qaddamat lighat, apa yang sudah disiapkan untuk hari esok gitu. Esok itu maknanya dua, esok yang terbatas dan tidak terbatas. Jadi kiamat juga dimanakan esok. Menurut ulama tafsir dalam kitab Fizilul Quran karangan Said Qutb, kenapa Allah menggunakan kata-kata kiamat dengan ghad, besok? Menurut ulama itu karena saking dekatnya gitu. Jadi besok itu kan setelah hari ini. Jadi kiamat itu nggak jauh gitu. Makanya digunakan kata ghad, wa tanzur ma qaddamat li ghad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah. Nah, ayat ini adalah menggunakan kita sebuah manajemen ya, sebuah manajemen. Mungkin Muhammadiyah terkenal sebagai ormas yang manajemennya agak bagus dalam berdakwah. Makanya dengan aset 350 triliun, Muhammadiyah bisa mengalahkan orang terkaya di Indonesia. Tapi ini perserikatan itu. Dengan perguruan tingginya, dengan sekolah yang sudah ribuan, ya, perguruan tinggi yang sudah puluhan, ya. Mungkin ratusan yang dikecil-kecil tidak dihitung, dengan pondok-pondoknya, panti jomponya, amal usahanya. Gitu. Ini kan bentuk daripada kebagusan manajemen diada dari Muhammadiyah. Ini kita ini sebagai generasi Muhammadiyah hanya melanjutkan saja perjuangan tokoh-tokoh kita dulu dalam membangun Muhammadiyah dengan jaringan-jaringannya. Kaum muslimin semua berbahagia. Dari ayat Al-Hasyr 18 itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang namanya manajemen keumatan itu memang sudah disinggung oleh Al-Quran sejak zaman dahulu. Bahwa minimal kalau kita bicara manajemen itu kan 4 pilarnya adalah planning, ada actuating, ada controlling, ada PR, 4 ya, POIC, organizing. Nah, minimal bagi kita adalah ada target yang ingin kita capai. Ada target. Orang manajemen itu pasti punya target. Kalau tidak punya target, kita tidak akan punya komitmen, kita tidak akan punya evaluasi. Nah, ini minimalnya di situ. Jadi kita sering mengajarkan ke mahasiswa untuk memahami manajemen itu, kita sering tes tentang target. Misalnya kita tanya mahasiswa, Anda ingin selesai kuliah kapan? Kalau dia jawab, ya selesai ini pun Pak, pokoknya yang penting selesai deh gitu. Kapanpun terserah. Itu bukan orang manajemen. Orang manajemen itu punya target. Saya selesai kuliah 3,5 tahun Pak, atau 4 tahun maksimal. Karena dia punya target, dia punya komitmen. Berarti kalau 3,5 tahun, SKS harus 24 per semester gitu. Untuk mencapai 24 minimal IP 3. Kan ada komitmen dalam hidupnya. Anda nikah kapan? Wah, pokoknya kalau dapat jodoh nikah Pak. Nggak bisa begitu, harus punya target. Minimal usia 25. Nah, kalau 25 target kita menikah, sekarang usia berapa? 23, berarti tinggal 2 tahun lagi. Nah, kalau tinggal 2 tahun lagi ada komitmen dong. Nabung, karena kita butuh dana berapa gitu. Kita butuh nanti acaranya segala macam. Itu dinamakan dengan dalam dakwah itu kita harus punya target juga. Nggak bisa dakwah itu cuma ceramah di sini, bagi besek segala macam pulang. Nggak ada perubahan, nggak ada target. Muhammadiyah harus punya target dalam berdakwah. Kalau kita hanya sekedar seperti yang lain lah, gitu. Ceramah, ketawa, pulang, selesai, nggak ada perubahan gitu. Kalah kita dengan orang lain yang dalam tanda kutip juga, misalnya kristenisasi itu, mereka punya target luar biasa loh. Coba sekali kita jalan ke wilayah-wilayah yang kristenisasi itu, mereka planningnya luar biasa, target mereka hebat loh. Ini satu kampung tahun depan harus murtad ini, harus pindah ke agama kita itu. Coba bayangkan, pernah nggak kita dalam tanda kutip berdakwah seperti itu? Mereka langsung masuk ke kantong-kantong umat Islam dengan target tertentu. Pokoknya tahun depan ini harus murtad ini itu. Setahun mereka kasih waktu, itu kan target. Dan mereka punya komitmen kalau punya target. Ya. Pokoknya caranya gimana deh, bagi-bagi sembako kayak apalah segala macam gitu. Begitu 6 bulan mereka evaluasi, sudah berapa yang keluar ikut kita? Baru 10 kakak. Emang kakaknya berapa itu? 80. Wah, masih genjot lagi nih. Pernah nggak kita berdakwah dalam konteks seperti itu? Nah, ini dimasukkan dalam konteks manajemen. Jadi gerakan keumatan
yang kita kenal di Muhammadiyah, yang wal takun ummatun, karena Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah, bukan gerakan politik ya. Kalau ada orang mengatakan Muhammadiyah gerakan politik, itu salah besar itu. Ya silakan kadernya berpolitik, tapi jangan membawa politik ke Muhammadiyah. Sebab Muhammadiyah itu adalah gerakan amar ma'ruf, harokah Islamiyah, ad-dakwah. Jadi Muhammadiyah itu definisinya adalah gerakan harokah yang dinamis. Nggak ada stopnya kita di Muhammadiyah ini, nggak ada stopnya. Kita istirahatnya nanti kalau sudah dibungkus kayak kafan saja. Pokoknya faiza farok tafan sobat, kita selesai satu, jangan bangga dengan satu universitas, satu ini, lanjut terus. Bahkan sekarang Muhammadiyah sudah mulai bergerak ke luar negeri ya. Ini karena corona mungkin agak pelan sedikit jalannya. Karena sudah 1 abad kita di Indonesia, dari 1912 sampai 2012 kemarin, dengan aset yang kita sebutkan tadi 350 triliun. Nah sekarang kita akan bergerak keluar. Kita melihat dunia juga butuh kayaknya Muhammadiyah. Ya, karena kita butuh perguruan tinggi di Australia, di Malaysia, di Singapura, ya. Akan dibangun di beberapa negara lain. Inilah nggak ada istirahatnya kita dalam Harokah Islamiyah dakwah Islamiyah. Nah, di Muhammadiyah kita kembali ke kajian kita bahwa di Muhammadiyah itu ada 13 ya. Di sini kita temukan sebuah kegerakan keumatan ya. Gerakan keumatan tadi yang kita jelaskan bahwa Muhammadiyah lahir itu dari proses merenung, kegelisahan intelektual. Karena dulu Kiai Dahlan, karena kita sudah merayakan ulang tahun Muhammadiyah ke-107 kemarin ya. Dan surat ke-107 itu adalah surat Al-Ma'un. Ini kebetulan sekali nih dalam ilmu Allah ya. Kebetulan sekali Muhammadiyah berulang tahun yang ke-107. Sedangkan surat ke-107 dalam Quran adalah surat Al-Ma'un. Dan inilah surat pertama sekali yang menginspirasi para tokoh-tokoh Muhammadiyah di awal. Aratalazina kazibubidin fazalikal lazinatu wala yahudu ala ta'amil miskin. Bagaimana gerakan kita melihat kemiskinan yang di Indonesia istilahnya dimiskinkan ya, pemiskinkan dan dimiskinkan. Bagaimana tingkat kebodohan, bagaimana tingkat kesehatan yang dimiliki oleh umat Islam dulu dengan rakyat Indonesianya itu hanya terbatas untuk akses kalangan tertentu. Makanya dibuatlah oleh Kiai Dahlan gerakan keumatan di sini. Pertama, gerakan keumatan itu adalah nanti yang mencakup membangun peradaban ilmu pengetahuan. Nah, ini juga penting ini. Sebab Islam itu adalah peradaban ilmu pengetahuan. Coba lihat ketika Islam dulu Al-Fatah ya, membuka, bukan ekspansi ya, Al-Futuhat. Setiap kota yang dibuka oleh Islam itu selalu menjadi pusat pendidikan. Ini coba lihat dalam sejarah. Ketika Kairo, kota Mesir dibuka oleh Islam, Kairo menjadi pusat pendidikan. Bahkan Spanyol saja yang notabene-nya tidak berdarah Arab, Spanyol juga menjadi pusat peradaban Alhambra dengan masjid dan perpustakaan yang sangat luar biasa. Jadi ingat, peradaban Islam adalah peradaban ilmu pengetahuan. Seperti kata Rasulullah, man arada dunia fabi almin, siapa ingin ilmu dunia, kuasailah dengan ilmu. Wa marada akhirah, wa maradahuma, siapa yang inginkan keduanya juga dengan ilmu. Jadi ilmu inilah, bahkan kalau kita lihat sejarah nenek moyang kita Nabi Adam, ya ketika beliau diciptakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa isqala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sampai malaikat merasa lebih pantas menjadi khalifah di muka bumi daripada Adam. Nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa enggak kami saja jadi khalifah, kata malaikat? Nah, kami bertasbih, bertahmid gitu. Tapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh malaikat, itu wa'allamal adasma kullaha. Peradaban ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Jadi kalau malaikat di muka bumi enggak ada perubahan. Tidak akan ada mungkin IT, tidak akan ada mungkin kita ceramah dengan online begini, karena mereka misalnya cuma ibadah tok itu loh, ilmu. Makanya ketika Allah menyuruh malaikat usjudu li Adam fasajadu, ketika malaikat disuruh sujud, fasajadu, malaikat langsung sujud pada saat itu. Nah pertanyaannya, apakah malaikat sujud itu karena fisik? Ya, jelas tidak dong. Malaikat itu dari nur, cahaya, lebih halus daripada api. Kita jangankan cahaya, dengan api aja kita peradaban jin mungkin kita kalah. Halus. Jadi malaikat kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Kita 1 detik aja baru sampai depan rumah itu. Malaikat sudah sampai ke Brazil begitu. Jadi murni malaikat sujud itu adalah karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam. Wa radhum 'alal malaikah faqala anbiuni bi asma'i kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana.
Jadi kata malaikat, ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau berikan kepada kami. Nah, jadi murni malaikat itu sujud karena ilmu pengetahuan. Ketika iblis tidak mau sujud, ya. Nah ini pelajaran juga buat kita. Allah yang maha kuasa, ketika pembangkangan iblis, Allah tidak menghukum iblis langsung. Ya, ini pelajaran buat kita. Jadi kalau kita jadi orang tua, jadi guru, jadi dosen, kalau ada kesalahan mahasiswa, jangan kita hukum langsung. Dia punya hak jawab. Allah aja memberikan itu kepada iblis. Padahal kalau Allah hukum langsung bisa. Ketika iblis tidak mau sujud, Allah tanya kok iblis, ya iblis, mana ka anta sudah iz amartuk. Ya iblis, kenapa kamu nggak mau sujud sewaktu saya suruh sujud gitu? Kan diberikan hak jawab. Allah bisa aja hukum iblis langsung. Tapi ini pelajaran buat kita. Kalau istri kita melakukan kesalahan, mahasiswa melakukan kesalahan, berikan dia hak jawab. Jangan langsung dihukum gitu. Nah karena iblis hak itu digunakan tidak sebagai mestinya, makanya iblis dihukum oleh Allah. Kata iblis, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kalau kata min turab, kalau kata ini minar, kalau minar, kalau kata ini minar, maaf. Adam kamu diciptakan dari tanah, saya dari api. Yang kedua, dosa iblis adalah, ini penting juga ya. Kenapa Allah menghukum iblis? Karena iblis itu menginjak-injak ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena iblis mengambil kesimpulan tanpa sebuah penelitian. Ingat, ini dosa iblis terbesar menurut saya. Kenapa? Karena mengambil kesimpulan tanpa penelitian, inilah ketinggian ilmu pengetahuan. Jadi nggak boleh kita mengambil kesimpulan tanpa data. Teman-teman yang sudah kuliah ya, 1 S2, S3, jadi kalau kita mengambil kesimpulan di bab 5 atau bab 6 atau bab 4, itu harus ada bab 1, bab 2, bab 3. Nggak boleh mengambil kesimpulan. Kalau ada orang melakukan itu, berarti dia sama dengan iblis itu. Misalnya dia katakan orang pakai cadar radikal gitu, nah, dia sama dengan iblis itu. Ada nggak datanya orang pakai cadar mukulin orang, radikal? Nah, berarti dia kalau mengambil kesimpulan tanpa penelitian, berarti dia sama dengan iblis. Dan itu dosa terbesar iblis. Karena dia mengatakan saya lebih baik daripada Adam dari tanah, saya dari api. Pan belum pernah diteliti. Bagus mana tanah daripada api gitu. Ini jangan kata sampai di Muhammadiyah ini kita diajarkan betul sekali ya. Kita tidak pernah di Muhammadiyah mengambil kesimpulan tanpa penelitian. Iblis itu dosa terbesar iblis karena mengangkangi ilmu pengetahuan. Jadi nggak boleh kita seperti itu. Nah, jadi pertama di Muhammadiyah gerakan keumatan kita adalah gerakan ilmu pengetahuan. Makanya ini sudah diakui oleh mungkin hampir di seluruh dunia ya. Karena Muhammadiyah itu asetnya sangat luar biasa dalam masa pendidikan. Kalau terakhir data yang kita dapatkan punya 70 sekian ya perguruan tinggi Muhammadiyah. Kalau SD, SMP, SMA mungkin sudah ribuan. TK nggak kita hitung dengan mungkin TK abanya dengan SD-nya itu mungkin sudah seluruh tanah Indonesia. Bahkan orang-orang di Papua saja mereka tuh sangat terima kasih kepada Muhammadiyah. Jadi beberapa kerusuhan kemudian terjadi di beberapa wilayah di Papua, ternyata membuka mata dunia. Muhammadiyah sudah punya perguruan tinggi di sana. Bahkan data yang kita terima, hampir 95% mahasiswanya adalah non-muslim. Nah itulah gerakan. Jadi kalau ada tuduhan Muhammadiyah tidak cinta NKRI, tidak toleran, nah ini data gitu. Jangan kalian mengambil kesimpulan. Tadi kita simpulkan ya, jangan mengambil kesimpulan tanpa data, tanpa penelitian. Kalian tuduh Muhammadiyah tidak cinta NKRI apa segala macam gitu. Sedangkan perguruan tinggi negeri aja belum hadir mungkin di daerah situ. Muhammadiyah sudah punya perguruan tinggi. Bahkan mereka ngaku sendiri. Kalau tidak ada Muhammadiyah mungkin kami nggak sekolah itu. Karena belum ada sentuhan dari pihak lain yang ingin mendirikan perguruan tinggi dan sekolah di sana. Ini gerakan keumatan kita pertama adalah gerakan ilmu pengetahuan. Makanya kata Kiai Dahlan, silakan cari ilmu setinggi-tingginya. Setelah itu kembalilah ke Muhammadiyah, mengabdilah di Muhammadiyah, besarkan Muhammadiyah, menjadikanlah Muhammadiyah itulah gerakan ilmu pengetahuan. Oke, yang kedua, gerakan kita adalah membangun toleransi dan tasamuh antar umat beragama. Ini juga Muhammadiyah sudah punya catatan sejarah panjang ya tentang tasamuh. Kita lebih sudah menggunakan istilah tasamuh daripada toleransi. Kadang-kadang toleransi ini karena mungkin berbasic daripada Arab sering keliru menerjemahkan menurut saya gitu. Jadi corong toleransi itu harus selama ini diarahkan kepada umat Islam yang paling tidak toleran. Pada umat Islam itu yang paling toleran gitu. Kalau kita lihat ya, dalam sejarah dunia tidak pernah umat Islam itu istilahnya yang mengganggu agama lain sampai melakukan karena sampai pembunuhan atas nama agama itu belum pernah. Justru umat Islam menjadi korban gitu.
Nah, toleransi ini sebenarnya kalau kita maknai di Muhammadiyah adalah menghormati dan membiarkan. Ya, menghormati dan membiarkan itu mana toleransi. Jangan kebablasan juga nanti toleransi itu sampai masuk kepada wilayah akidah, wilayah syariah, nggak bisa. Dalam Islam akidah kita harus kita jaga syariah. Kita hanya bertoleransi hanya dalam masalah sosial. Dalam masalah sosial silakan kita tidak pandang bulu, apalagi dalam konteks sekarang silakan dilihat di website dimanapun ya, bahwa Muhammadiyah sudah hampir berapa miliar, ratusan miliar menyumbang untuk COVID-19. Ya. Bahkan MCC Muhammadiyah ya, sudah hampir di tiap kota kita temukan. Jadi kita tidak melihat mau korbannya agamanya apa, kayak sukunya apa, kayak kalau dia menjadi korban COVID-19 itu kita bantu. Itulah hebatnya gerakan kita dalam dakwah seperti ini. Jadi kalau sosial, tapi ke dalam masalah akidah kita nggak main-main. Kita harus tidak ada campur aduk dalam masalah akidah. Jangan sampai nanti toleransi dimanakan sebagai ikutan ibadah orang lain. Nah, itu udah keliru, itu kebablasan itu. Bahwa akidah itu kita jaga. Jadi hormati keyakinan masing-masingnya tanpa harus menghina dan membiarkan. Ya kalau mereka ibadah begitu ya biarkan saja, nggak ada masalah. Tapi harus kita punya batasan, dan Muhammadiyah sudah mengajarkan ini dengan sangat cantik ya, kita bermain itu. Jadi tidak Muhammadiyah ya kalau mereka kebaktian ibadah ya kita biarkan, bahkan dibantu sama teman untuk melaksanakan itu segala macam, tapi jangan terlalu jauh gitu ya. Ini masalahnya adalah dalam masalah membangun humanisme dan toleransi. Bahkan dengan gerakan Lazisme, MDMC Muhammadiyah itu sudah menyentuh apa itu. Bahkan yang pertama hadir ketika bencana alam ini juga bagian daripada mitigasi bencana yang dilakukan oleh Muhammadiyah, itu sangat luar biasa. Selanjutnya gerakan kita adalah peningkatan daya saing umat Islam. Jadi memang seolah-olah setelah runtuhnya khilafah Islamiyah Turki Utsmaniyah tahun 1924, ketika bergabung dengan Jerman melawan sekutu Amerika, itu seolah-olah Islam itu ketinggalan dalam segala hal. Jadi mulai pindah kiblat pendidikan, kiblat ilmu itu ke dunia barat gitu. Makanya banyak orang tercengang dengan barat, padahal dalam sejarah basic mereka itu dimulai dari menerjemahkan buku-buku yang dikarang oleh ulama kita itu. Nah ini kan salah satu contoh daya saing kita sekarang lemah. Padahal dulu ulama kita itulah yang menemukan penemuan-penemuan ilmiah tentang kamera, tentang pesawat yang sekarang digali oleh beberapa ahli ya tentang istilahnya kedokteran segala macam, Ibnu Sina ya, tentang Al-Biruni bicara tentang astronomi segala macam. Ini kan bentuk daripada daya saing umat Islam dulu yang sangat kuat. Sekarang kita daya saing, daya tawar kita aja semakin jauh ya bilangnya. Yang mudah-mudahan ini umat Islam karena mungkin minder dengan agamanya sekarang dulu ya. Sekarang kita kembalilah, Allah sudah menunjukkan dengan corona ini begitu fitrahnya agama Islam ini. Begitu fitrahnya. Jadi untuk melepaskan diri kita bicara Indonesia ya, NKRI, untuk melepaskan kita dari cengkraman dunia lain dalam tanda kutip, negara lain, inilah saatnya. Pada Indonesia itu diberikan Allah kekayaan alam luar biasa loh. Jadi surga Allah di dunia itu Indonesia. Sungai mengalir gitu, gunung, ya. Seluruh sumber daya alam ada di Indonesia, mulai minyak, timah, apa aja sebut deh ada di Indonesia. Tapi negara Indonesia kok begini karena kurang bersyukur mungkin ya, kurang bisa menggerakkan cinta tanah airnya, lebih percaya dengan kekuatan asing. Nah, corona ini kalau kita tidak bisa memanfaatkan Allah memberikan jalan keluar begini, nah kita tetap akan ketinggalan besok, daya tawarnya akan semakin rendah. Padahal kita punya semua sumber daya alam, hutan kita nomor 3 di dunia setelah Brazil. Nah, sungai kita, ikan, wah segala macam deh Indonesia nih, negara terkaya dari sumber daya alam. Nah sebenarnya momen kita untuk bangkit ini sini sebenarnya dengan corona ini. Jadi corona ini kita ambil hikmahnya saja, manfaatnya saja untuk kita sadar. Kita mulai zero lagi semuanya nih, zero lagi, mulai dari nol lagi gitu. Mulai membangun lagi. Nah, percayakanlah dengan kata sarjana kita banyak loh kalau kita pikir ya. Kenapa sih kita pakai tenaga asing itu loh ya? Perguruan tinggi kita banyak, ya negeri aja 122 kalau tidak salah kita ya. Perguruan tingginya. Banyak lulusan kita pertambang segala macam, tapi kita lebih percaya kepada
tenaga asing ini. Kalau begitu tutup aja universitasnya kalau nggak percaya seperti itu ya. Ini salah satu contoh bagaimana kita akan mengembangkan nanti tentang daya saing bangsa Indonesia ke depan. Sebab kita berjuang untuk negara ya. Negara Indonesia yang kita cinta ini, yang warisan daripada tetesan keringat para ulama, tetesan darah para syuhada yang membangun Indonesia ini seperti sekarang ini gitu ya. Jangan kita sia-siakan. Kata Hitler kemarin pernah saya baca sebuah WA itu. Kata Hitler, orang yang paling bodoh itu lah yang membantu penjajah untuk menjajah negerinya sendiri. Nah, itu paling ngeri nih bahasanya seperti itu. Ya, seharusnya kita melawan penjajah gitu. Ini malah penjajahnya diajak masuk gitu. Selanjutnya adalah gerakan Muhammadiyah adalah untuk melayani dan memberdayakan kelompok-kelompok lemah ya, du'afa. Jadi Muhammadiyah memang sudah punya pondok yatim, sudah punya untuk jompo ya, dan bahkan untuk difabel segala macam itu sudah punya segala macam. Tinggal kita kembangkan. Inilah gerakan keumatan Muhammadiyah sebenarnya di sini kalau kita gunakan ya. Kalau kita bicara lebih besar, skala nasional, umat Islam harus melihat di sini sebenarnya. Bahwa mungkin orang-orang apalagi dengan corona ini nanti akan banyak menimbulkan penyakit sosial ya. Mulai dari pengangguran katanya yang sampai 9 juta, bahkan ada yang menebak sampai belasan juta ya, bahkan ada yang saya baca analisis sampai 20-an juta nanti pengangguran bertambah, otomatis nanti angka kemiskinan juga bertambah. Bagaimana orang di PHK segala macam gitu, bagaimana orang yang rentan miskin, dalam istilah jurnalisme ada orang miskin dan rentan miskin yang akan menjadi miskin gitu. Nah, kita harus menjadi istilahnya pemikir untuk mengeluarkan bagaimana kita keluar dari situasi seperti ini. Nah, inilah gerakan keumatan seharusnya yang kita jalankan gitu. Ya, kita kalau hanya melihat data-data seperti itu tidak mempunyai solusi dan pandangan ya percuma gitu. Ya tentu dengan gerakan kelompok tadi, wal takun ummatun yad'una khair. Kita harus berkelompok mengerjakan ini. Dan karena kita sudah punya wadah di Muhammadiyah, ya ini yang kita pakai gitu. Ya, misalnya kita nanti membuka sebuah usaha ya, setingkat PDM misalnya gitu ya, PDM atau mungkin PWM gitu ya. Nah, itu kan bisa nanti merekrut beberapa tenaga kerja. Nah, ini kan setidaknya kita sudah mempunyai solusi dengan ter-PHK-nya teman-teman kita. Sebab nanti kalau banyak pengangguran, kemiskinan, kita akan mengalami ledakan sosial gitu. Mungkin kriminalitas meningkat gitu. Karena namanya orang susah berdamai dengan perut gitu ya. Susah berdamai dengan kemiskinan. Kata Rasulullah al-kufru kekafir itu kemiskinan itu dekat dengan kekafiran, al-fakru kefakiran itu lebih dekat dengan kemiskinan. Kemiskinan itu lebih dekat dengan kekafiran. Nah, ini kan salah satu gerakan keumatan kita. Yang terakhir, yang ini ada 13 tapi kita bahas cuma 4 adalah tentang bencana ya. Sebab Indonesia ini memang surga Allah di dunia, tapi kenikmatan itu juga diikuti dengan beberapa ujian. Kita adalah negara khatulistiwa yang tidak akan merasakan musim dingin, musim panas gitu. Jadi indah alamnya, tapi di balik keindahan itu Allah menciptakan juga ujian. Kita punya 27 gunung yang aktif di Indonesia, tapi dengan adanya gunung kan tanahnya jadi subur gitu. Nah, ini gerakan keumatan ini harus tanggap bencana. Apalagi di belakang corona ini kita akan menghadapi gempa, ya, banjir, kekeringan. Kita gunakan nanti teorinya Nabi Yusuf ya dalam menghadapi, sebab corona ini diprediksi oleh para ahli-ahli dunia itu sampai tahun 2022 dan pemulihannya mungkin 2 tahun ya. Itu 2022 itu dengan prediksi ditemukan vaksin gitu. Kalau tidak ditemukan vaksinnya mungkin akan lebih lama lagi daripada itu. Sedangkan untuk pemulihan ekonomi itu butuh waktu 2 tahun. Nah, ini kan salah satu yang jelas di depan mata gitu ya. Belum kita menghadapi bencana yang lain, misalnya nanti katanya akan terjadi nanti kemarau yang panjang ini karena matahari mengalami lockdown dan segala macam gitu. Dan Muhammadiyah harus siap ini. Kalau masyarakat jarang mereka berpikir sejauh ini, dan kita lah Muhammadiyah menstimulasi kegiatan masyarakat untuk hidup berdamai ya, kalau bahasa jurnalisme, dengan bencana ini ya. Berdamai bukan berarti kita menyerah. Kita Muhammadiyah tidak akan pernah berdamai dengan corona, sebab corona juga nggak mau diajak damai gitu. Jadi selamanya kita gunakan menghimbau kepada masyarakat untuk
menggunakan standar kesehatan WHO ya, dengan jaga jarak gitu ya, dengan tidak berkumpul gitu segala macam, atau menggunakan masker pelindung diri segala macam gitu. Nah, Ustaz kok nggak pakai masker gitu? Nanti suaranya nggak keluar no. Ini salah satu bentuk daripada gerakan keumatan. Jadi memang kehadiran kita di tengah masyarakat dirasakan ya. Khairul ummah ma yanfa'u linnas, yang sebaik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia lain gitu ya, khairun. Nah, ini salah satu bentuk daripada gerakan kita. Jadi peserta iktikaf PIR yang keberapa ini? 38. Wow, udah lama ya. Ya, kita ditunggu partisipasi kita dalam keumatan. Kita ditunggu oleh hampir ratusan juta mungkin rakyat Indonesia. Partisipasi kita dalam membantu mereka menghadapi wabah ini dengan seluruh konsekuensinya ya, dalam masalah pendidikan sekarang dengan pendidikan jarak jauh gitu ya. Ya ini memang kelemahan kita tidak bisa mentransfer akhlak jadinya ini. Kita hanya bisa mentransfer knowledge atau ilmu saja. Ya kita berdoa nanti kalau sudah berlalu baru kita akan mulai lagi. Nah, sekarang orang tua betul-betul memainkan peranan penting dalam keluarga, ayah dan ibu. Karena makanya kita pernah menulis di Facebook itu bahwa mungkin 3 profesi nanti yang harus kita hormati setelah corona ini, karena betul-betul mereka berjuang. Jadi jangan sampai lagi kita marah kepada guru ya, sebab sebelum corona ini kan banyak kita lihat fenomena orang tua marah kepada gurunya karena anaknya dihukum. Sekarang kalian tahu sendiri nih bagaimana susahnya mendidik anak itu di rumah. Nah, setelah ini corona berlalu, jangan pernah ada lagi yang marah kepada guru. Dulu ada yang sampai mukul gurunya, ada yang ada yang suruh jongkok segala macam, nggak punya etika banget kalian gitu. Karena anak kalian dihukum karena nakal. Sekarang kalian lihat sendiri di rumah bagaimana susahnya mendidik anak itu. Jadi hormatilah profesi guru setelah ini berlalu. Yang kedua, petugas kesehatan ya. Coba dulu pernah kita sebutkan ada seorang gubernur dulu marah-marah kepada seorang perawat karena ketahuan tidur jam 1 di meja. Itu bukan tidur, itu mencuri-curi tidur. Mereka kerja tuh non-stop loh. Hargailah mereka setelah ini. Yang ketiga, pihak keamanan polisi dan tentara ya. Mereka nggak tidur untuk menjaga rakyat ini tidak kena itu. Jangan diremehkan lagi lah tugas mereka itu. Nah, dengan corona ini kita memungkinkan kesadaran ya, bahwa Allah ingin mendidik kita menjelang kiamatul kubro ya. Dengan saya menerjemahkan corona ini adalah kiamatul sugro, kiamat kecil. Karena itu betul-betul menghantam semuanya ya, pendidikan termasuk ibadah juga. Ini haji juga belum pasti ya, apakah haji ada atau apa tidak. Yang jelas sholat Idul Fitri katanya tidak diadakan di Masjidil Haram segala macam corona ini. Kita belum bicara pariwisata, kita belum bicara perdagangan segala macam, ekspor impor, betul-betul dibikin zero kita oleh Allah untuk yakin bahwa baru satu virus saja yang Allah kirim ke dunia. Ya, kita sudah kelebek-kelebekan, kelepek-kelepek kita di dunia, nggak bisa segala macam. Makanya tingkatkan iman kita, tingkatkan persaudaraan kita, sebab ujian Allah itu adalah untuk membuat kita, gerakan keumat kita semakin kuat. Jangan hanya menyelamatkan diri sendiri. Ya. Khalifah itu bukan menyelamatkan diri sendiri loh. Bagaimana kita berbuat untuk umat, ya skala kita aja lah, volume kita. Kalau kita di RT ya membantulah masyarakat yang membutuhkan, mungkin untuk makan besok aja dia nggak punya itu, karena memang usahanya sudah berhenti, tidak ada uang masuk, sementara uang keluar jalan terus segala macam itu. Ini sekadar pengantar kita diskusi tentang gerakan keumatan, karena kita berbasis model kita lihat di Muhammadiyah ya, semua kita bergerak untuk sosial, dan Muhammadiyah sudah membuktikan dalam 1 abad panjang ini ya, berjuang menegakkan NKRI dalam bidang pendidikan sudah bagus, bilang kesehatan sudah punya 78 rumah sakit PKU ya, belum rumah sakit yang kecil-kecil yang belum dihitung gitu ya. Dan sudah punya amal usaha yang berserakan di Indonesia untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang berilmu, berdaya saing hebat di luar, dan bisa mandiri ya, dan bisa membangun peradaban-peradaban selanjutnya bisa dikembangkan keluarnya. Itu sekedar pengantar kita. Monggo kita punya waktu untuk diskusi atau sekedar tambahan. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.